Semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa hari ini adalah materi PSG Biokimia Malnutrisi dan Infeksi. Ya, jadi sebelum masuk ke bagaimana sih pengukuran status gizi biokimia untuk kondisi malnutrisi dan infeksi bisa diketahui, bisa dicari begitu ya, kita harus paham dulu definisi dari malnutrisi. Dari WHO sendiri di tahun 2020 mendefinisikan malnutrisi sebagai kondisi kekurangan atau defisiensi, kelebihan ataupun ketidakseimbangan antara asupan energi dan zat gizi seseorang terhadap kebutuhannya. Ya, jadi ada ketidakseimbangan. Sebenarnya kalau diartikan secara harfiah gitu ya, mal itu adalah yang salah, nutrition adalah gizi. Jadi gizi yang salah. Gizi yang salah itu bisa kelebihan maupun bisa kekurangan. Ya, jadi termal nutrisi itu sebenarnya cover atau terdiri dari dua aspek, yaitu undernutrition dan juga overnutrition yang terdiri dari overweight dan obesitas. Undernutrition sendiri banyak termsnya ya, sesuai dengan indikator pengukuran antropometri ya, ada yang berat badan menurut usia, definisi atau untuk indikator underweight, kemudian wasting, stunting, panjang badan, tinggi badan menurut usia, dan juga termasuk di dalamnya defisiensi mikronutrien atau biasa istilahnya disebut dengan hidden hunger. Tapi memang kalau kita bicara di konteks klinis gitu ya, konteks gizi klinis, malnutrisi lebih sering kita kaitkan dengan kondisi kekurangan gizi ya atau undernutrition. Nah, karena itu kenapa kalau kalian masih ingat di diagnosis gizi ya, diagnosis gizi yang terbaru di revisi yang tahun revisi terakhir 2019-an itu malnutrisinya dispesifikan lagi berdasarkan penyebabnya gitu ya. Jadi misalnya diagnosisnya malnutrisi akibat kekurangan asupan atau malnutrisi akibat infeksi berkepanjangan atau dua-duanya dan seterusnya. Ya, jadi lebih banyak yang akan kita bahas, lebih banyak sih memang yang akan dibahas hari ini adalah malnutrisi yang undernutrition. Nah, kemudian sedikit juga merefresh teman-teman ya, penilaian status gizi malnutrisi tetap bisa dilakukan menggunakan 4 indikator ABCD, antropometri, biokimia, kemudian C itu klinis, fisik, dan yang terakhir D itu dietary. Dari antropometri, tadi ya berbagai indikator status gizi, BB menurut usia. Nanti kalau kalian menyebutkan jangan per ya, bukan BB per PB, ya, tapi berat badan menurut panjang badan. Panjang badan atau tinggi badan menurut usia, indeks massa tubuh menurut usia, dan lingkar lengan atas menurut usia. Kemudian juga ada indikator lingkar kepala, ya, dan lain sebagainya. Kemudian persen massa lemak ini bisa juga menjadi indikator malnutrisi pada pasien yang dewasa, ya. Karena pada pasien anak-anak, kemudian bayi, balita, indikator ini belum terlalu baik, tidak terlalu sensitif untuk menggambarkan malnutrisi, ya. Karena memang mereka simpanan lemaknya sedang banyak-banyaknya karena mereka masih dalam masa pertumbuhan, ya. Hal-hal semacam itu yang mempengaruhi atau kondisi fisiologis yang mempengaruhi kenapa indikator body fat dan IMT ini memang lebih tepat untuk menilai secara antropometri malnutrisi pada kelompok dewasa. Bahkan kalau misalnya kalian menggunakan alat pengukuran body fat, baik itu yang BIA portable maupun yang standing BIA yang kita punya di lab antropometri, itu dia tidak akan bisa mengeluarkan data untuk kalau itu dipakai untuk anak-anak ya maupun remaja yang masih remaja-remaja awal, itu nggak bisa, hasilnya itu tidak terlalu akurat begitu ya. Kemudian yang menjadi highlight adalah hari ini ya biokimia. Jadi penilaian status gizi atau pengukuran status gizi menggunakan indikator biokimia yang terdiri dari dua aspek, marker simpanan protein ya dan non protein yang biasanya menggambarkan
defisiensi dari mikronutrien. Karena pastinya kalau terjadi kekurangan gizi gitu ya, malnutrisi, pastinya juga disertai dengan kekurangan mikronutrien baik itu vitamin maupun mineral. Ya, kayak karena sumber vitamin dan mineral mostly juga terdapat di sumber-sumber protein atau sumber-sumber makronutrien. Ya, jadi itu juga bisa menjadi penanda, akan tetapi nanti secara spesifik penanda mikronutrien akan dibahas pada pertemuan-pertemuan yang selanjutnya ya. Ada marker vitamin A contohnya, kemudian ada marker anemia dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian ada fisik klinis, ini yang sesuatu yang bisa dilihat secara kasat mata atau bisa dirasakan oleh kliennya. Ya, ada edema asites, hepatomegali, rambut jagung, baggy pants, kemudian kelainan pada kulit atau dermatosis, dan lain sebagainya. Ya, bisa dinilai secara subjektif maupun secara objektif. Yang terakhir ada dietary, sudah jelas ya, asupan energi baik makro dan mikronutrien, dan di dalamnya termasuk behavior. Ya, behavior, pola asuh ibunya, bagaimana pengetahuannya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita masuk ke pengukuran biokimia. Mungkin ada yang bisa membantu saya. Sebenarnya kenapa sih indikator biokimia itu dianggap lebih baik digunakan dalam penilaian status gizi ya dibandingkan ketiga indikator yang lainnya, dibandingkan antropometri, dibandingkan fisik klinis, dan dibandingkan dietary. Anyone? Izin jawab, Bu. Ya, silakan Bu. Karena berhubungan langsung sama fisiologis tubuh. Oke, bisa. Karena kalau ada perubahan fisiologis pasti langsung menunjukkan ya perubahan biokimia. Ada lagi? Iya, Bu. Ya, Fatwa. Karena unsur kimia dalam tubuh kita itu tidak bisa berbohong. Oh, asik. Antropometri bisa berbohong ya. Pacar aja bisa Itu bohong. tergantung alatnya, Bu, kalau antropo kan. Oke, tergantung alat, tergantung pengukur juga ya, dia terampil atau tidak gitu. Sedangkan kalau indikator biokimia, mungkin bisa dibilang sensitivitasnya atau keakurasiannya itu bisa lebih ditegakkan gitu dibandingkan indikator lain. Nice. Terima kasih Fatwa dan Dewi. Ada lagi? Apa kok indikator biokimia ini? Izin menambahkan, Bu. Baik. Ya, Karena silakan. indikator biokimia itu lebih objektif gitu dalam mengukur apa yang terjadi di dalam tubuh. Meskipun mungkin belum memunculkan gejala, tapi mungkin indikator biokimia itu bisa lebih spesifik seperti itu. Oke, nice. That's the key point ya. Maksudnya itu kata kuncinya yang tadi disebutkan oleh Anissa. Terima kasih. Jadi indikator biokimia ini adalah indikator yang berkaitan dengan fisiologis gitu ya, kemudian dengan reaksi kimia di dalam tubuh yang dia itu berubah pertama kali ketika terjadi kondisi yang imbalance tadi. Gitu, atau case-nya malnutrisi adalah ketika terjadi kekurangan gizi, di tahap awal sekali yang mengalami perubahan itu adalah indikator biokimia. Jadi sebelum terjadi perubahan atau terlihat perubahan indikator antropometri, fisik kimia gitu ya, biokimia ini sudah bisa mengalami perubahan. Sehingga kalau kita bicara konteks preventif gitu ya, atau mungkin pengobatan juga bisa, itu kita bisa mengobati sedini mungkin kondisi malnutrisi. Gitu. Jadi jangan sampai menimbulkan kondisi klinis gitu ya yang nampak terlihat baru dilakukan intervensi. Karena itu pasti jatuhnya sudah dalam tanda kutip sudah agak telat gitu ya, atau effort untuk intervensinya itu jadi lebih berat gitu. Nah, akan tetapi memang karena salah satu kekurangan indikator biokimia itu mahal ya, kemudian dia harus ngambil spesimen yang mana itu kayak meningkatkan rasa sakit dan lain sebagainya. Itu yang membuat indikator biokimia ini jarang digunakan di awal-awal gitu. Jadi artinya nunggu dulu nih sampai ada gejala, sampai ada tadi gangguan fisik klinis ya atau perubahan di indikator fisik klinis baru biokimianya dicek. Padahal harusnya di shifting gitu mindsetnya. Harusnya jangan nunggu sampai ada gejala yang nampak secara jelas atau bisa dirasakan secara jelas, harusnya sudah melakukan pengecekan indikator biokimia. Oleh karena itu kenapa ada istilah yang namanya
medical check up rutin. Ya, itu kan sebenarnya juga salah satu upaya untuk melihat gitu ya, untuk salah satu upaya monitoring apakah memang kondisi di dalam tubuh kita itu oke atau nggak oke gitu. Nah, kalau misalnya ada sedikit saja indikator biokimia yang berubah gitu ya, baik itu naik maupun turun sesuai dengan cut off point-nya, berarti itu penanda akan terjadi gangguan klinis ke depannya gitu. Jadi jangan sampai nunggu gangguan klinisnya itu terjadi, harus diintervensi terlebih dahulu kalau sudah ada terjadi perubahan indikator biokimia. Ya, jadi itulah kenapa indikator biokimia lebih baik, tapi tentu dia juga masih ada kekurangan seperti yang tadi saya sebutkan. Ya. Nah, kemudian lanjut ya, indikator biokimia malnutrisi. Secara umum, indikator biokimia dari malnutrisi itu dibagi menjadi dua. Ya, pengecekan serum visceral protein dan kemudian yang termasuk non visceral protein. Ya, ini akan kita bahas banyak di serum visceral protein, serum albumin, serum prealbumin, dan juga transferin. RBP nanti tidak banyak kita bahas karena ini nanti dibahas pada saat Anda masuk ke materi terkait dengan vitamin A. Kemudian untuk non-visceral protein itu juga ada beberapa. Urinary creatinine, kemudian metilhistidin, yang ini sebenarnya adalah hasil metabolisme dari zat gizi juga. Ya, kayak kreatinin, ya, metabolisme protein, tapi dia tidak disimpan. Kemudian ada serum kolesterol, kemudian ada kadar limfosit, ya, kadar limfosit, kemudian ada serum insulin like growth factor IGF-1, kemudian leptin, ini hormon terkait dengan rasa kenyang, kemudian zinc, ini salah satu marker mineral, ya. Defisiensi zinc ini bisa menyebabkan malnutrisi karena dia kaitannya dengan rasa lapar biasanya. Pada kekurangan zinc, anak-anak yang terutama anak-anak ya yang mengalami defisiensi zinc biasanya juga dia akan mengalami penurunan nafsu makan. Tuh. Kemudian biomarker mikronutrien esensial lainnya yang tadi sempat saya bahas ya di awal, kalau malnutrisi pasti juga disertai dengan defisiensi mikronutrien tertentu. Nah, jadi ini secara umum gitu ya, indikator biokimia malnutrisi yang bisa digunakan. Nah, kemudian sedikit gambaran terkait masalah malnutrisi ya atau KEP. Mungkin kalian sudah paham ada 3 tipe, ada marasmus, kemudian kwashiorkor, kemudian marasmus kwashiorkor ya. Kalau marasmus ini sangat terlihat gejala klinis yang signifikan itu adalah di bagian yang iga ini ya. Jadi iga mengambang ya, terlihat sangat kurus sekali, kemudian wajah seperti orang tua, kemudian cengeng, rewel, apatis ya. Ada kalau misalnya di kudang, apa ya di kudang itu? Kalau bayi itu kan biasanya diajak main gitu ya, dia apatis gitu, dia nggak respon gitu ya. Jadi mau lucu dia nggak ketawa, mau marah-marah dia biasa aja gitu. Jadi kayak enam gitu. Kemudian perutnya cekung. Nah, ini yang menjadi penanda umum terjadinya marasmus. Kemudian apa yang terjadi pada kondisi marasmus? Jadi kalau marasmus itu kan kondisi kekurangan energi ya. Jadi energi saja yang kurang. Nah, ketika terjadi kekurangan energi, berikut gambaran patofisiologisnya secara singkat, maka akan terjadi mobilisasi karbohidrat, protein, dan lemak untuk pembentukan kalori. Oleh karena itu kenapa sampai dia sangat kurus sekali, tidak ada lemak di jaringan subkutannya, karena lemaknya semuanya dimobilisasi untuk cadangan energi. Ya, jadi akibatnya menjadi sangat kurus, kemudian subkutannya hilang, perutnya cekung dan iganya mengambang, kemudian baggy pants. Baggy pants itu bagian kayak pantatnya itu jadi lipatan-lipatan seperti itu. Ya, kemudian pada kondisi kekurangan energi atau marasmus juga terjadi kekurangan vitamin A, vitamin C, dan vitamin E, yang itu menyebabkan wajah seperti orang tua, keriput, ini penampakan klinisnya gitu ya. Kemudian itu juga terjadi karena adanya lipolisis. Ya, lipolisis, kemudian pengurangan protein. Intinya dampak atau gejala-gejala klinis yang muncul pada kondisi marasmus itu semua karena adanya mobilisasi atau pemecahan
simpanan karbohidrat, kemudian lemak dan protein. Jadi kalau misalnya kita bicara pemecahan atau pengganti dari sumber karbohidrat ya, sumber utama untuk energi, urutannya itu karbohidrat, kemudian simpanan karbohidrat, kemudian baru lemak, selanjutnya baru protein. Nah, jadi protein ini terakhir dipecahnya. Makanya kalau hanya kekurangan energi, tidak sampai kekurangan protein, biasanya terlihat sangat kurus, hingga mengambang tadi karena lemaknya habis. Ya, kemudian kalori yang tidak adekuat juga menyebabkan imunitas tubuhnya menurun dan sering disertai beberapa penyakit infeksi atau infeksi oportunistik, diare, kemudian ISPA, dan lain sebagainya. Kemudian tipe yang kedua ini ada kwashiorkor, di mana kalau kwashiorkor ini perbedaannya adalah penampakannya yang sebenarnya hampir seperti anak normal gitu ya, tetapi sebenarnya berat badannya itu bukan berat badan yang sebenarnya, karena berat badan itu adalah tumpukan cairan. Ya, karena yang khas dari kondisi kwashiorkor adalah terjadinya edema. Ya, jadi terjadinya edema, biasanya edema terjadi di ekstremitas, ya, baik itu di kaki maupun tangan. Kemudian peningkatan berat badannya juga bisa terjadi karena pembesaran hati atau bahasa hepatomegali, ya, karena hatinya itu dipaksa untuk mencintai, enggak untuk mencintai ya, hatinya dipaksa untuk bekerja secara optimal untuk bisa mensirkulasi zat gizi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan harian, kebutuhan energi harian. Ya, kemudian kelainan lain ada dermatosis, kemudian penyakit infeksi juga tetap masih ada, apatis dan rebel juga masih ada. Ya. Yang membedakan adalah edema dan kemudian terjadinya pembesaran hati. Nah, kemudian ketika terjadi kwashiorkor, ya, yang membedakan antara marasmus dan kwashiorkor tadi edema karena apa? Nah, ini ada kaitan yang sama PSI biokimia karena protein ya, baik dari asupan maupun simpanannya itu sudah mengalami penurunan yang sangat signifikan. Akibatnya kondisi kekurangan protein ini menyebabkan tekanan onkotiknya menjadi menurun, sehingga cairan yang harusnya ditahan sama si proteinnya itu jadinya jalan-jalan ke jaringan interstisial atau ke rongga antar sel gitu ya, akhirnya menyebabkan edema. Ya, penumpukan cairan di tempat yang tidak seharusnya. Ya, kemudian kekurangan protein juga menyebabkan pembentukan lipoprotein menjadi menurun sehingga HDL dan LDL akhirnya stuck di hati dan ini menyebabkan kondisi hepatomegali. Selain itu kekurangan protein seperti kita tahu bahan makanan sumber protein itu juga kaya akan zat besi sehingga kalau kurang protein pasti juga bisa mengalami anemia. Kemudian tadi ya ada protein ini kalau bisa dibilang kan pertahanan tubuh utama terhadap kekebalan tubuh, imunitas, jadi pasti akan menurunkan sistem kekebalan tubuh dan menyebabkan infeksi. Kemudian kekurangan protein juga bisa menyebabkan hipotrofi otot atau penurunan ya pada lean body mass-nya, kemudian penurunan beberapa mikronutrien, vitamin dan mineral yang berimplikasi pada beberapa kondisi klinis seperti anemia, kemudian tadi rambut tipis, kemerahan, mudah dicabut, rontok, ini juga implikasi dari kekurangan mikronutrien, dan dermatosis juga bisa sampai terjadi white spot akibat defisiensi vitamin A. Nah, kemudian jenis yang terakhir itu ada marasmus kwashiorkor, di mana marasmus kwashiorkor ini penggabungan. Ya, jadi campuran beberapa gejala klinis marasmus ditandai dengan berat badan menurut tinggi badan itu kurang dari min 3 standar deviasi. Kemudian ada kwashiorkor, ada edema yang tidak mencolok, ya. Tetapi kalau misalnya dilakukan pengecekan itu mengalami edema, cek tekanan turgor itu jangan ditekan terus kembalinya lama, itu cek tekanan turgor, itu adalah tanda-tanda marasmus kwashiorkor. Jadi penggabungan ini sudah kekurangan energi dan protein. Tipe marasmus kwashiorkor ini memang tipe yang paling banyak gitu ya ditemukan pada anak-anak yang mengalami malnutrisi.
Kemudian sedikit saya spesifikkan membahas terkait dengan edema ya. Jadi edema seperti tadi saya mention bahwa edema ini adalah ketika cairan di dalam tubuh itu berada di tempat yang tidak seharusnya. Gitu ya. 60% tubuh kita terdiri atas air, sangat banyak sekali, oleh karena itu kenapa kebutuhan air itu juga harus selalu dipenuhi. 40%-nya intraseluler dan 20%-nya adalah cairan ekstraseluler. Kalau dibagi lagi, interstisialnya 15%, kemudian di plasma 5%. Nah, terjadinya edema ini kondisi di mana akumulasi atau penumpukan secara berlebihan pada ruang interstisial di bagian ekstremitas ya, baik itu tangan maupun kaki. Nah, sebenarnya edema sendiri itu banyak penyebabnya, tidak hanya malnutrisi. Nah, ini penting juga untuk ini. Jadi kalau misalnya bicara PSD biokimia ya, ini menurut pandangan saya, kalian itu sebenarnya tidak menjadi garda terdepan untuk jadi orang yang melakukan pengukuran. Ya kan, karena ada profesi lain sebenarnya yang bisa untuk melakukan pengukuran kayak let's say analis medis atau laboran dan lain sebagainya gitu ya, yang mereka secara spesifik itu tugasnya untuk ini untuk melakukan ujinya gitu ya, uji ini. Tapi kalian sebagai ahli gizi gitu ya ke depan, lulusan gizi, jadi kompetensi yang lebih yang menurut saya lebih tepat adalah untuk kalian kuasai adalah bagaimana ketika kalian melihat suatu gejala atau suatu indikator biokimia, kalian bisa menginterpretasikan itu ya, bisa menginterpretasikan kemudian menegakkan benar-benar diagnosis bahwa oh edemanya ini memang karena malnutrisi. Gitu. Ya, nanti contoh-contoh lain di belakang mungkin akan saya jelaskan gitu, karena kalian kalau misalnya pernah ya, mungkin kalian sendiri pernah atau keluarga pernah cek lab gitu ya untuk satu kondisi, hasil dari lab itu kan banyak banget ya, banyak banget tergantung marker apa yang dinilai, apakah marker fungsi ginjal kah, apakah marker fungsi liver kah, dan lain sebagainya. Nah itu kan ada banyak indikator. Nah dari banyak indikator itu nanti ada yang normal, ada yang naik, ada yang turun. Nah bagaimana kemudian kalian bisa melihat itu sebagai satu fenomena, ya apa sih yang terjadi pada pasien ini, pada klien ini, dan apa yang bisa saya lakukan dengan gizi. Ya jadi itu fokusnya. Ya, jangan kemudian ya benar sih bisa melakukan apa, tahu ujinya apa, oh ini diuji pakai ini misalnya tahu sensitivitas dan spesifisitas dari masing-masing indikator yang digunakan, seberapa baik indikator tersebut memang untuk menentukan orang yang sakit memang sakit, yang tidak sakit memang tidak sakit ya, sebaik apa itu bagus untuk bisa mengetahui ujinya apa saja. Tapi kemudian yang lebih penting adalah bagaimana menegakkan kalau oh memang ini terjadi karena malnutrisi gitu. Karena seperti di sebelah kanan ini ya, udem atau edema itu tidak hanya disebabkan sebenarnya karena malnutrisi. Ya, ada banyak penyebab gitu kan. Bisa karena peningkatan cairan ekstraseluler. Nah, ini biasanya berkaitan sama penyakit gitu kan. Congestive heart failure-nya, renal failure, liver disease. Jadi kayak misalnya ada anak sebenarnya tidak malnutrisi, ya misalnya secara BBTB kalaupun sudah dikurangi beban berat badan kering, misalnya dia tidak malnutrisi sebenarnya, baik mengukur menggunakan berat badan menurut usia atau berat badan menurut panjang badan, tapi ternyata dia punya penyakit penyerta, misalnya gagal ginjal. Nah, berarti kalian mesti bisa berpikir logis bahwa edema ini is not because of malnutrition. Jadi ini bukan penanda malnutrisi, walaupun edema menjadi salah satu penanda malnutrisi. Ngerti nggak? Jadi itulah seninya gitu ya, belajar banyak hal terkait dengan PSG biokimia. Makanya kenapa ini dijadikan satu mata kuliah tersendiri, karena ini bisa membuat Anda lebih berpikir kritis gitu ya. Bagaimana sih suatu indikator ini bisa menegakkan satu kondisi tertentu. Ya in this term kita bicara soal malnutrisi. Gitu ya. Nah, itu tadi contohnya. Kemudian saya akan tampilkan next. Nah, saya end dulu. Nah, ini video. Nah, ini adalah gambaran ya
bagaimana edema itu bisa terjadi. Yang belum melihat ke layar, bisa lihat ke layar, jadi kalian match antara video yang dilihat sama penjelasan dari saya. Ya, so bisa diperhatikan di sini, ya. Ini adalah gambaran pembuluh darah, ya. Ya di pembuluh darah itu ada banyak ya, ada hemoglobin, ada sel darah merah, sel darah putih, albumin dan lain sebagainya. Kemudian ini, lihat nggak putih-putih ini adalah interstitial fluid. Jadi cairan yang menumpuk di antara sel atau di jaringan interstisial yang itu sebenarnya tidak boleh terjadi. Nah ini interstitial compartmentnya, ya, jadi sela-sela atau ruang di antara sel, ya, di antara sel yang ini harusnya tidak boleh diisi oleh cairan gitu, karena cairan itu harusnya ditahan oleh protein, ya, yang memiliki berat molekul yang tinggi. Oke, kemudian, nah, edema sendiri bisa terjadi karena dua hal. Yang pertama karena tekanan hidrostatik, yang kedua adalah karena tekanan colloid osmotic pressure. Ya. Nah, yang terjadi pada pasien malnutrisi adalah yang ini, penurunan tekanan osmotic colloid plasma, gitu ya. Nah, yang warna pink ini, yang kalian lihat, ini adalah albumin. Ya, jadi albumin atau salah satu jenis tadi somatic protein, ya, somatic visceral, yang dia memang fungsinya untuk menjaga tekanan osmotic colloid plasma ini. Gitu. Jadi kalau misalnya albuminnya menurun, gitu ya, sehingga terjadi penurunan colloid osmotic pressure yang menyebabkan cairannya menjadi bocor. Ya, bocor akhirnya dia jalan-jalan ke jaringan interstisial. Bisa dilanjutkan ya, lihat videonya ini. Nah, kok ini di sini. Ya, jadi karena dua hal ini, makanya kenapa edema itu tidak hanya tadi disebabkan karena malnutrisi. Ya, kalau misalnya pada kasus malnutrisi itu dia menyebabkan penurunan tekanan osmotik plasma. Nih, jumlah plasma protein normalnya 6-8 gram per desiliter. Jadi kalau misalnya jumlahnya kurang dari 5 gram per desiliter, ini bisa meningkatkan resiko terjadinya edema karena penurunan tekanan osmotik. Tidak hanya plasma protein ya. Nah, ini adalah albumin, gitu. Dan kalau misalnya dalam kondisi yang rendah, albumin kurang dari 2,5 gram per desiliter, ini menjadi salah satu indikator biokimia dari malnutrisi. Albumin ya, indikator yang sangat umum sekali digunakan apabila mengalami penurunan. Ini yang membuat akhirnya cairan tidak bisa berada di dalam kapiler lainnya. Ya, jadi albumin keluar, jika cadangan albuminnya itu sangat sedikit, ya, atau pengeluarannya banyak, maka cairan akan sangat mudah keluar atau merembes, gitu ya tadi bahasanya dari kapiler ini. Majority case atau kasus yang paling banyak terjadinya edema memang karena penurunan tekanan osmotik sih dibandingkan yang peningkatan hidrostatik. Karena kalau ini biasanya berkaitan sama penyakit-penyakit kronis. Oke, di atas ini adalah gambaran ya bagaimana step by step terjadinya edema. Oke, semoga gambaran ini bisa membuat kalian ini ya lebih jelas gitu, punya imajinasi gitu ya, sebenarnya bagaimana sih atau apa sih yang terjadi gitu ya, dan di mana sih letak kekurangan protein itu tadi menyebabkan akhirnya cairan itu bisa jalan-jalan ke cairan interstisial hingga menyebabkan edema.
kita masuk ke penilaian status protein. Seperti kita ketahui pasti protein itu terdapat pada seluruh sel tubuh manusia ya. Fungsinya sangat vital sekali. Nah, kemudian untuk penilaian status protein dengan metode biokimianya bisa dilakukan dengan evaluasi protein somatik dan juga protein visceral. Untuk evaluasi protein somatik sendiri dilakukan dengan mengukur jumlah protein pada jaringan otot skeletal, sedangkan visceral dapat dilakukan dengan mengukur kadar protein pada organ dan jaringan hati, ginjal, eritrosit, limfosit, serum, dan lain sebagainya. Nah, secara umum, pria dewasa, ya, ini gambaran kandungan protein, memiliki 10-13 kg protein di dalam tubuhnya. Ini dewasa dengan berat badan sekitar 70 kg. Dengan pembagian yang paling banyak itu terdapat pada otot, kemudian pada tulang, pada perut dan kulit, kemudian ekstraseluler, dan pada penahan. Nah, oleh karena itu, sebenarnya ini menggambarkan kenapa kemudian kita lebih banyak menilai kandungan protein itu di sini. Ya, karena memang komposisinya dia paling banyak. Kalau dia paling banyak, berarti dia paling sensitif terhadap kondisi malnutrisi atau kekurangan protein yang terjadi pada satu individu. Oke. Nah, sedikit gambaran terkait dengan metabolisme protein. Jadi metabolisme protein ini mengulang mata kuliah metabolisme zat gizi makro. Saya rasa teman-teman kalau sudah masuk semester ini berarti dulu sudah lulus ya, jadi sudah bisa menjelaskan bagaimana sih metabolisme dari protein. Jadi startnya dari sini. Startnya dari protein di pencernaan, kemudian diubah menjadi asam amino, dan asam amino nanti akan digunakan lagi sebagai bahan baku untuk membentuk protein-protein yang dibutuhkan oleh tubuh, ya, misalnya hormon, banyak sekali hormon-hormon yang membutuhkan asam amino tertentu gitu ya. Asam amino juga ada yang esensial dan non esensial. Ya. Yang esensial itu dibutuhkan karena tubuh tidak bisa memproduksi, sedangkan yang non esensial sebenarnya tubuh ini sudah bisa memproduksi, tapi tetap bisa juga dipenuhi dari makanan. Tapi kalau yang non esensial tentunya kebutuhannya juga tidak terlalu banyak dibandingkan yang asam amino yang esensial. Ini peruntukan proteinnya, ya. Kemudian asam amino dimetabolisme lagi untuk buat protein atau bahasanya protein turnover. Kemudian asam amino ini hasil metabolismenya yang di sini. Gitu ya. Jadi asam amino bisa juga diubah menjadi ATP, gitu ya. Bisa juga diubah atau digunakan sebagai cadangan energi, gitu. Terutama pada kondisi malnutrisi, ya. Ketika memang sumber karbohidrat dan juga lemak sebagai energi itu sudah habis. Ya. Jadi protein ini benar-benar simpanan terakhir. Jadi asam amino ini benar-benar simpanan terakhir. Dan kalau misalnya dia dipecah menjadi energi, maka dia harus melalui siklus asam sitrat ya. Ini sama seperti proses pembentukan ATP pada umumnya yang terjadi atau yang dijalani sama si karbohidrat ya, glukosa dan sebagainya. Kemudian hasil akhir adalah NH4 dan urea. Ya, nah ini adalah hasil dari pemecahan asam amino yang ini harus dibuang ya. Harus dibuang karena ini adalah waste, dan kalau misalnya tidak dibuang dia bisa menyebabkan keracunan. Ya, jadi ini adalah hasil buangan yang memang harus dibuang supaya tidak menumpuk di dalam tubuh dan bisa menyebabkan keracunan. Nah, dari metabolisme protein ini nanti kita bisa mengambil inti dari apa saja sih indikator PSG biokimia yang harus atau yang bisa kita gunakan ya dalam menentukan status malnutrisi pada seseorang. Oke. Nah, kita bahas lebih dalam. Ini adalah protein serum ya. Protein serum atau pemeriksaan untuk mengetahui cadangan protein di dalam serum bisa dilakukan dengan mengukur beberapa indikator. Ada albumin, ini yang paling umum ya, the one and only, bukan the one and only, tapi
yang paling umum lah digunakan di setting klinis gitu ya. Nanti akan kalian di beberapa slide ke depan juga akan tahu kenapa sih kok albumin ini menjadi indikator yang paling umum digunakan. Kemudian ada transferin, prealbumin ya, dan RBP. Kita hanya bahas 3 ya yang paling atas. Nah, penggunaan serum protein sebagai indikator penilaian status gizi secara biokimia ini secara umum didasarkan asumsi bahwa penurunan protein dalam serum itu menggambarkan penurunan sintesis protein serum juga di dalam hati. Ya, karena tadi proses metabolismenya di awal itu kan, kalau sintesis protein di dalam hati itu juga tergantung asam amino yang didapatkan dari asupan. Jadi itu bisa menggambarkan protein serum, sehingga kita juga bisa mengimplikasikan kalau misalnya terjadi penurunan jumlah suplai asam amino di hati, maka sintesis protein serumnya juga akan menurun. Ya, mungkin saya back sebentar di bagian yang atas ini. Ya, jadi akan terjadi gangguan protein turnover-nya, dan itu menyebabkan serum di dalam protein di dalam serum jumlahnya mengalami penurunan. Ya, itu tadi secara umum gambaran kenapa pada malnutrisi kita utamanya mengukur atau menggunakan indikator protein serum. Nah, protein serum yang pertama adalah albumin. Ya, jadi ini sekilas terkait dengan apa sih albumin. Albumin merupakan jenis protein larut air. Dia jumlahnya sangat banyak. Ya, jadi abundant, the most abundant serum protein. 55-60%. Ya, oleh karena itu kenapa? Ini alasan pertama kenapa albumin akhirnya digunakan sebagai penanda dari kekurangan protein, ya, atau penurunan simpanan protein. Ya, karena dia jumlahnya sangat besar, dan kalau misalnya ada pengurangan gitu ya, ada defisiensi, maka dia juga akan menjadi indikator pertama yang affected dan bisa menggambarkan kekurangan atau penurunan serum protein di dalam tubuh. Ya, jadi penurunan albumin menunjukkan cadangan yang menurun, kemudian penurunan asupan protein. Ya, pada anak gizi buruk juga terjadi penurunan sintesis serta pemecahan protein untuk tadi, ya, untuk dijadikan sebagai energi. Ya, jadi itulah kenapa juga terjadi gangguan imunitas, karena proteinnya itu tidak berfungsi sebagaimana fungsi utamanya. Dia fungsi utamanya kan sebenarnya ya untuk yang imunitas, untuk pertumbuhan dan perkembangan gitu kan ya. Tapi ternyata dia harus digunakan untuk sumber energi. Ya, oleh karena itu bisa terjadi gangguan-gangguan yang lain. Tapi utamanya gitu ya pada anak yang mengalami malnutrisi, proteinnya itu banyak yang dipecah menjadi energi, menjadi ATP, dan juga terjadi penurunan sintesisnya, ya, sehingga kadar albumin yang rendah tadi ini rentan atau meningkatkan resiko peningkatan morbiditas atau kesakitan dan kematian pasien yang dirawat, ya. Jadi albumin ini kalau kita bicara pada konteks klinis lagi-lagi ya, albumin ini jadi salah satu indikator yang benar-benar harus diperhatikan, dan implikasinya terhadap diet itu sangat besar. Jadi kalau misalnya di beberapa rumah sakit, kalau misalnya sudah ada atau pasien mengalami kekurangan atau albuminnya turun, itu sudah pasti akan ada penambahan protein di dalam dietnya. Biasanya dalam bentuk putih telur. Ya, itu bisa diolah menjadi beberapa jenis bahan makanan, tapi biasanya itu menjadi indikator utama seseorang pasien itu harus mendapatkan tambahan asupan protein, gitu ya. Albumin juga memiliki half life ya, atau waktu paruh yang cukup panjang, 18-20 hari. Cadangan tubuh juga besar. Oleh karena itu kenapa albumin ini sebenarnya tidak bisa menggambarkan asupan protein dalam jangka pendek. Jadi kalau misalnya pasien tersebut dirawat di rumah sakit, ya ini mesti teman-teman ingat. Kalau pasien itu dirawat di rumah sakit, kemudian albuminnya rendah, kalian cuma intervensi kurang dari 18 hari, which around 3 weeks kali ya, sekitar 3 mingguan. Kemudian kalian monitoring albuminnya, it's such a waste, ya, percuma. Karena nggak akan mengalami perubahan yang signifikan, karena dia belum melewati masa paruhnya.
Ya, jadi ini penting bagi teman-teman juga untuk mengetahui waktu paruh dari masing-masing indikator, ya, indikator biokimia, supaya tahu ini fungsinya untuk nanti ketika pas NCP kalian bikin monitoring dan evaluasi, gitu. Ya, jadi diketawain kalau misalnya monitoring albuminnya 3 hari setelah intervensi gitu. Nanti ditulis albumin gitu, udah pasti dicoret itu, albumin nggak akan berubah Neng dalam waktu 3 hari. Gitu ya, karena dia punya half life atau waktu paruh yang cukup panjang. Jadi kalau misalnya mau meriksa lagi apakah intervensi penambahan protein itu it works or not gitu ya. Ya nanti nunggu 20 hari setelahnya, atau biasanya kita bulatkan kurang lebih 1 bulan gitu ya setelah intervensi itu. Ya, itu pun kalau pasien masih di rumah sakit dalam jangka waktu selama itu ya. Tapi kalau misalnya sudah keluar ya itu bisa dijadwalkan nanti untuk rawat jalan. Jadi kita bisa koordinasi dengan tenaga kesehatan yang lainnya, dokter maupun perawat, untuk nanti bisa dicekkan lagi albuminnya setelah 1 bulan supaya kalian sebagai ahli gizi dietitian bisa melakukan evaluasi gitu. Kira-kira bekerja nggak ya intervensi peningkatan protein yang dipreskripsikan. Ya, jadi ini penting. Nanti di setiap indikator biokimia kalian mesti menanamkan itu, ya. Ini kapan sih bisa nanti berubah lagi gitu setelah intervensi diet ya? Karena kita kan nanti bekerjanya kan di arah-arah sana gitu kan ya, di arah-arah yang kaitannya dengan diet, dengan intervensi diet yang diberikan ke klien. Gitu. Nah, ini ada satu penelitian gitu ya yang mengaitkan antara infeksi dengan kadar albumin anak gizi buruk. Nah, seperti kita ketahui, kalau malnutrisi sama atau asupan yang tidak adekuat dengan penyakit infeksi, ini kan hubungannya erat ya. Gitu. Jadi bisa saling berkaitan. Kalau kalian ingat bagan UNICEF di tahun 90 yang sudah diperbarui di tahun 2020, itu selalu dia hubungannya itu timbal balik, gitu, sinergistik gitu bahasanya. Jadi yang gizi buruk itu bisa meningkatkan infeksi, yang infeksi juga bisa meningkatkan resiko anak menjadi gizi buruk, gitu ya. Nah, serum albumin ya di sini disebutkan merupakan salah satu prognostik, ya. Prognostik itu adalah suatu terms yang menunjukkan perjalanan penyakitnya, gitu ya. Yang menjadi faktor yang penting untuk pasien gizi buruk, terutama yang dirawat di rumah sakit. Nah, ini mengemphasize bahwa di setting rumah sakit, memang serum albumin ini sering digunakan untuk penanda perjalanan penyakit dari anak yang gizi buruk. Nah, di sini disebutkan ternyata memang anak yang gizi buruk, kemudian serum albuminnya rendah, ini lebih beresiko sekitar 1,35 kali lebih besar untuk mengalami penyakit infeksi ya dibandingkan anak gizi buruk yang tanpa penyakit infeksi. Jadi kalau dia gizi buruk, tidak ada infeksi, dia juga akan mengalami penurunan albumin, tapi tidak setinggi anak yang udah gizi buruk kemudian mengalami infeksi. Nah, itu dia double combo yang akhirnya menyebabkan serum albuminnya ini turun jauh lebih banyak lagi. Ya. Ini beberapa penjelasan kenapa kok pada anak yang gizi buruk dan infeksi dia albuminnya jauh lebih rendah. Pertama, karena sintesis albuminnya menurun pada kondisi infeksi dan defisiensi zinc. Karena kalau misalnya kita bicara, saya ibaratkan itu albumin itu sebagai ini, apa sih namanya, tentara gitu ya. Tentaranya itu akhirnya terbagi gitu, buat infeksinya juga. Kalau pada anak gizi buruk yang nggak infeksi, they just work bagaimana memenuhi kebutuhan protein. Ya, tapi kalau misalnya ada infeksi, tentaranya ini jadi terpecah. Ada yang buat penanganan gizi buruknya ya, berusaha untuk memenuhi kebutuhan energi. Satu lagi tentaranya untuk menghalau si infeksinya gitu. Makanya kenapa serum albuminnya terpakai jauh lebih banyak dan mengalami penurunan yang lebih signifikan. Gitu. Ditambah kalau ada defisiensi zinc. Ya. Kemudian peningkatan pemecahan protein yang menyebabkan penurunan albumin ini juga bisa meningkatkan resiko infeksi ya. Jadi kalau yang anak sudah gizi buruk kemudian albuminnya rendah, ini resiko infeksinya juga menjadi jauh lebih tinggi gitu. Makanya kenapa harus dipercepat untuk peningkatan kadar albumin serum di dalam tubuh gitu ya, karena dia juga beresiko infeksi. Kemudian
penurunan metabolisme dan sintesis dari albumin sebagai plasma protein yang paling besar itu juga akibat adanya penanda atau marker dari infeksi, ya, seperti TNF alfa atau tumor necrosis factor, kemudian interleukin 1 dan interleukin 6, IL-1, IL-6. Yang ini adalah penanda bahwa tubuh itu sedang mengalami infeksi atau sedang istilahnya sedang berperang gitu ya, menghalau si infeksinya. Mungkin kalian di masa pandemi ini sering dengar ya badai sitokin gitu. Badai sitokin itu ya sebenarnya adalah upaya tubuh kita untuk menghalau infeksi-infeksi yang masuk ke dalam tubuh. Tapi kalau udah badai itu kayak berlebihan gitu terjadinya, akhirnya dia juga menyerang organ-organ yang sehat. Jadi semuanya kayak dianggap musuh sama si tentara imunitas kita gitu ya, akhirnya terjadi badai sitokin. Padahal mungkin di beberapa kasus ya ada yang mungkin kan pernah dengar pasien itu udah negatif sebenarnya COVID tapi kok meninggal, biasanya karena badai sitokinnya itu tubuhnya itu udah hilang sinyalnya untuk bisa menentukan mana yang virus mana yang tidak. Nah, itu out of topic. Oke, kembali ke sini tadi ya. Jadi kalau misalnya kenapa pada anak gizi buruk kemudian ditambah dengan infeksi, albuminnya lebih rendah karena plasma proteinnya sintesisnya berkurang karena ada marker-marker dari infeksi ya. Ini tolong di garis bawahi. Oke, kemudian kita bicara sensitivitas albumin. Jadi ini salah satu hal yang penting juga kalian ketahui dalam ini ya, masing-masing indikator biokimia gitu, teman-teman. Jadi masing-masing indikator biokimia itu harus punya sensitivitas dan spesifisitas, karena kalau sensitivitas dan spesifisitasnya itu rendah, dia tidak bagus dalam menilai suatu kondisi. Kalau kita bicara misalnya malnutrisi, kalau sensitivitas albumin itu rendah, ya, dia akan banyak false positif. Jadi sebenarnya dia tidak malnutrisi tapi malnutrisi gitu. Pernah dengar nggak sih false positif, false negatif gitu-gitu? Itu berkaitan sama sensitivitas dan spesifisitas dari salah satu indikator biokimia tertentu, gitu ya. Jadi kalau sensitivitasnya baik, berarti dia bisa mengklasifikasi yang sakit memang beneran sakit. Kalau spesifisitas yang tinggi, berarti dia memang bisa mengelompokkan yang tidak sakit, memang nggak sakit. Ya, nah kita lihat sekarang bagaimana sih sensitivitas dari albumin ini. Albumin ini sebenarnya secara umum sensitivitasnya bisa dikatakan cukup baik ya, oleh karena itu memang masih banyak digunakan di setting klinis terutama rumah sakit. Tetapi ada beberapa kondisi yang bisa meningkatkan dan menurunkan albumin. Misalnya pada kondisi dehidrasi kadar albumin akan meningkat. Nah ini misalnya kalian ketemu kasus, saya langsung masuk ke contoh kasus ya. Misalnya kalian ketemu pasien yang malnutrisi, harusnya albuminnya rendah dong. Tapi kok normal? Kok bisa? Nah, itu harus menjadi pertanyaan. Kalian jangan jadi pasrah. Oh ya wis, albuminnya normal, oke, leave it. Padahal sebenarnya albumin itu meningkat karena dia dehidrasi. Nah, jadi status dehidrasi, kalau misalnya di rumah sakit, itu pasti juga dicek kayak berapa volume urin. Ya, pada beberapa pasien yang mengalami malnutrisi itu pasti dicek. Gitu ya. Kemudian nanti urin yang keluar juga warna apa, ya itu juga dilihat gitu sebagai penanda dehidrasi gitu. Karena kalau misalnya albuminnya ternyata naik kemudian kita menemukan ada dehidrasi, oh berarti sensitivitas albuminnya jadi menurun, harusnya dia malnutrisi atau kekurangan albumin jadi tidak terdeteksi kekurangan albumin. Di sini paham nggak? Jadi maksud saya adalah kalian itu bisa harapannya bisa nanti melihat ini pasien itu tidak hanya dari satu indikator saja, tetapi kemudian tahu juga ini albumin ini dipengaruhi sama apa sih gitu. Kemudian semakin tua usia, albumin juga akan menurun. Jadi kalau pada malnutrisi pada lansia, ya, ketika terjadi albuminnya yang menurun, ada dua kemungkinan. Dia memang malnutrisi atau memang albuminnya turun karena usianya nih, bukan karena malnutrisi. Karena memang sintesisnya mengalami penurunan. Saya seperti itu. Ya. Jadi ini membuat kalian bisa melakukan reasoning secara lebih logis ya, dan juga spesifik terhadap kasus per kasus atau spesifik dari satu pasien dengan pasien yang lainnya.
Kemudian terakhir aktivitas fisik yang berat itu juga bisa menurunkan albumin. Ya, ini kenapa sebelum pengecekan, ya, pengecekan darah biasanya kan selalu ditanyakan ya, aktivitas sebelumnya apa, minum obat atau enggak, ya, puasa berapa jam dan lain sebagainya. Itu juga hal-hal yang mempengaruhi sensitivitas dan spesifisitas dari salah satu indikator atau marker biokimia. Ya, jadi itu juga harus dipertimbangkan. Nah, ini adalah cut off point kadar albumin ya. Jadi seperti di video, depresi ringan kalau di angka 3 sampai 3,4, depresi sedang antara 2,4 sampai 2,9, dan di bawah 2,4 itu sudah depresi berat. Jadi kadar albuminnya sudah sangat rendah. Kemudian teman-teman juga harus memperhatikan ya, ketika memilih cut off point harus disesuaikan sama usia ya dan jenis kelamin kalau ada. Tapi kalau misalnya hanya berdasarkan usia, ya berarti dibedakan berdasarkan usia saja. Untuk albumin ini memang hanya berdasarkan usia gitu ya. Kemudian khusus untuk bayi baru lahir, bayi dan anak, ini cut off point-nya yang tertulis di bawah ya. Jadi kalau bayi baru lahir itu 2,9 sampai 5,4 lebih tinggi. Kemudian bayi 4,4 sampai 5,4, karena memang kalau bayi ini kan kebutuhan proteinnya jauh lebih tinggi ya, karena dia mengalami masa growth spurt kan, pertumbuhan cepat ya, golden period dan lain sebagainya itu, jadi memang sintesis proteinnya juga biasanya jauh lebih banyak gitu ya. Kemudian pada anak 4 sampai 5,8 gram per desiliter. Nah, kemudian sedikit sharing terkait dengan hasil review di tahun 2016. Ini adalah satu publikasi yang menyebutkan bahwa ternyata penggunaan serum albumin sebagai marker malnutrisi pada kondisi yang non-inflammatory state, ya, yaitu misalnya pada kondisi starvation atau kelaparan, ya, jadi kondisi starvasi biasanya itu ditandai asupannya itu kurang dari 50% dari kebutuhan energi total, ya, itu bisa menyebabkan penurunan sintesis albumin juga. Nah, ini dianggap sebagai marker yang lemah ya, atau sensitivitasnya rendah gitu ya. Dia menggabungkan beberapa studi meta-analisis gitu ya, jumlah pasiennya juga banyak sekali. Di sini hasil investigasi atau hasil reviewnya menyebutkan bahwa serum albumin pada yang sehat, kemudian intinya dia itu baru bisa mendeteksi malnutrisi kalau misalnya sudah pada kondisi yang extreme starvation. Jadi kelaparannya itu sudah sangat parah. Gitu ya. Bisa ditandai dengan IMT kurang dari 12 ya, atau starvasinya terjadi lebih dari 6 minggu. Ya. Jadi ini hasil yang mereka dapatkan, kenapa akhirnya mereka menyimpulkan kalau ya masa kita nunggu sampai IMT pasiennya 12, itu kan sangat rendah sekali ya, terutama pada yang dewasa, atau starvasinya lebih dari 6 minggu gitu ya. Sehingga indikator lain perlu ditambahkan untuk menegakkan kondisi malnutrisi pada pasien. Ya, jadi di sini dia juga menyimpulkan bahwa that albumin cannot be reliably used as a marker for diagnosing protein calorie malnutrition. Ya, ini ada penelitian yang sama juga, nanti kalian bisa baca ya. Ini judulnya dan ini penulisnya. Untuk mungkin mau baca lebih dalam terkait dengan penanda dari malnutrisi yaitu albumin ya. Nah, kemudian kalau misalnya albumin ini dianggap sebagai marker yang kurang signifikan gitu ya, atau kurang reliable ya, maka kita harus mempertimbangkan indikator lain. Nanti akan kita bahas ya indikator lain, prealbumin dan transfer. Ini sum up hipoalbuminemia ya yang terjadi pada pasien malnutrisi ya. Beberapa penyebabnya, nah ini malnutrisi yang berat, terutama kwashiorkor, kemudian mild malnutrition pada elderly itu juga bisa menyebabkan hipoalbuminemia. Tetapi ada juga penyebab-penyebab yang lainnya. Nah, ini yang maksud saya, kalian itu harus bisa menyeleksi gitu ya, apakah memang benar penurunan albumin ini karena malnutrisinya gitu.
Ya, secara umum sendiri penurunan albumin atau hipoalbuminemia itu karena 4 hal ini. Sintesisnya yang rendah, kemudian peningkatan pemakaian atau utilisasi dari albumin, ini biasanya pada pasien yang infeksi, ya seperti kita tadi bilang, ya akhirnya harus menjalankan fungsi lain untuk membunuh si sumber infeksinya, kemudian masalah distribusi atau kehilangan yang berlebihan, perdarahan atau pada hal yang sebagainya, atau kalau distribusi ini biasanya terjadi pada yang malabsorpsi. Jadi memang kondisi-kondisi seperti Crohn disease, celiac disease, ya, gangguan pada metabolisme protein. Bukan pada malnutrisinya tidak. Jadi penurunan albumin kalau misalnya pasien ini nggak malnutrisi, berarti memang ini bukan penanda malnutrisi. Ya, jadi mesti bisa ini kan, memilah-milah gitu ya, kehabisan kata-kata saya, memilah-milah gitu ya. Nah itulah pentingnya kalian mempelajari SG leukemia. Kemudian kita masuk ke pemeriksaan dari albumin itu sendiri. Pemeriksaan albumin itu digunakan atau dilakukan dengan menggunakan metode BCG, Brom-Cresol Green. Ya, dari namanya saja kita sudah bisa mengimplikasikan kalau nanti ini ada hijau-hijaunya, ya memang ada hijau-hijaunya. Jadi prinsip pemeriksaannya adalah albumin sampel itu akan bereaksi dengan BCG-nya pada medium asam dan akan membentuk warna hijau, ya, dan diukur oleh spektrofotometer. Jadi BCG-nya ini adalah reagen, ya, yang nanti membuat kalau misalnya albuminnya ini normal, maka dia akan menghasilkan green color kompleks atau kompleks berwarna hijau. Tapi kalau misalnya albuminnya ini rendah, ya, kemudian dicampur dengan reagennya, maka warna hijau yang terbentuk itu juga lebih samar. Gampangnya mah kayak gitu ya. Jadi karena dicampur, karena dia nggak ada albuminnya, dia nggak ada yang mengikat, akhirnya tidak terbentuk warna hijau. Ya. Bahannya adalah serum, jadi biasanya kalau praktikum ada beberapa orang yang diambil sampel darahnya. Kalau misalnya memang di semester ini kalian belum bisa melakukan pemeriksaan albumin, ya, karena ini alatnya memang tidak portable gitu. Jadi mungkin nanti praktikumnya masih online, tapi nanti someday sih insya Allah tahun depan kita sudah ini ya bebas dari COVID-19, kita bisa melakukan praktikum bersama, praktikum offline maksudnya, ya, praktikum langsung untuk materi ini, gitu ya. Bahannya serum, kemudian beberapa reagen yang digunakan adalah buffer citrat 4,2, ini maksudnya yang bersifat asam tadi ya. Kemudian BCG-nya 0,26 mmol per liter, standar 5 gram per desiliter, kemudian Aquades. Alatnya ada mikropipet, tip pipet, kemudian spektrofotometer, dan UV. Metodenya, sebagai catatan ya untuk spesimennya, spesimen yang dipilih serum, kemudian ini untuk penyimpanan. Nah, hal-hal kayak gini ini sebenarnya yang sebenarnya kalian bukan kemudian di skip gitu, enggak ya, tapi somehow ini yang kayak tadi saya bilang, sebenarnya ada yang bisa profesi lain yang bisa melakukan ini gitu loh. Karena kalau misalnya di let's say di rumah sakit gitu kan nggak mungkin kan kalian ahli gizi yang melakukan uji ini juga gitu kan, pasti ada divisi lain gitu kan yang melakukan ini gitu. Tapi paling enggak kalian tahu prinsip kerjanya gitu. Ini beberapa langkahnya ya. Jadi ambil dulu pipet standar albumin, kemudian dimasukkan tabung, kasih label judulnya blanko, kemudian pipet serum yang tidak lisis lagi masukkan ke dalam label sampel. Jadi nanti ada beberapa tabung gitu ya. Kemudian selanjutnya pipet reagen albumin sebanyak 1000 mikroliter, ini harus pakai mikropipet ya, nggak bisa pipet biasa. Ini dimasukkan ke dalam tabung yang sudah diberi standar albumin, kemudian dihomogenkan ya, agak dikocok-kocok gitu, tapi nggak usah terlalu berlebihan, kocok-kocok santai gitu. Kemudian pipet reagen albumin yang tadi ditambahkan ke tabung yang telah diberi serum, dihomogenkan juga, kemudian baru diinkubasi sebelum dicek menggunakan spektrofotometer. Ya, ini ukur dengan spektrofotometer.
Panjang gelombangnya tadi di awal ada yang 540, ada yang 576, ada yang beberapa sumber itu juga sekitar 620 gitu ya. Nah, nanti tergantung alat yang dimiliki sebenarnya ya. Kemudian kita catat absorbansinya pada semua tabung. Jadi kan tadi ada tabung blanko, ada yang standar, sama ada yang sampel, gitu ya. Ini alatnya kalau kalian belum tahu, dan ini hasil yang keluar. Jadi beda alat kadang beda ya. Beda alat kadang beda notes atau layarnya itu keluar hasil apa. Ada yang bisa mengeluarkan kayak nota gitu hasilnya maksudnya ya. Ada yang seperti itu juga. Nah, di beberapa alat itu biasanya juga sudah langsung menghitung berapa sih albumin yang ada di sampel. Ya, kayak yang di atas ini contohnya ya. Hasilnya atau resultnya albuminnya 5,036 ya. Kemudian di sini hasilnya itu 4,4215 gitu. Kemudian ada juga yang menunjukkan kurva dari absorbansinya ya. Nah, ini contoh nanti ketika kalian melakukan praktikum, ini masih 7 minggu ke depan ya. Jadi nanti menyiapkan 3 tabung, ada blanko, ada standar, dan ada sampel. Ya, sampel ini blanko itu hanya terdiri dari reagen blanko 1000 mikroliter. Kemudian standar itu diisi reagen blanko, ya si BCG-nya itu, dan standarnya juga biasanya sudah ada di dalam di dalam satu set gitu ya, sama reagen blankonya dengan konsentrasi 5 gram per desiliter, konsentrasi albumin yang normal ya, 5 gram per desiliter. Kemudian masukkan sampel ya, sampelnya itu 10 mikroliter serum, kemudian ditambahkan 1000 mikroliter reagen blanko ya. Kemudian ketiga cairan tersebut dihomogenkan, dicampur, kemudian diinkubasi selama kurang lebih 3-5 menit pada suhu ruangan 20-25 derajat Celcius, kemudian dimasukkan ke cuvette spektrofotometer kurang lebih dengan waktu kurang dari 30 menit gitu ya. Kemudian diukur absorbansi sampel dan absorbansi standarnya. Ya, kemudian kalian tinggal menghitung menggunakan rumus ini ya. Rumus mudahnya yang bawah sebenarnya ini juga digunakan di praktikum tahun-tahun sebelumnya. Jadi untuk menghitung kadar albumin itu sama dengan absorbansi sampel dibagi absorbansi standar dikali 5 ya. Kalau misalnya kandungan albuminnya itu normal, berarti kan antara atas sama yang bawah itu kan sama tingkat absorbansinya. Berarti dia semakin mendekati angka 5. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya terjadi malnutrisi ya atau kadar albuminnya rendah, berarti absorbansi sampelnya nanti rendah. Ya, kemudian absorbansi standarnya itu tinggi, kemudian ketika dikalikan 5 hasilnya jadi rendah albumin ya. Coba dilihat contoh yang ini yang di sebelah kanan, ini contoh hasil praktikum ya. Salah satu kelompok kakak tingkat Anda, jadi dia ada 2 sampel ya, jadi ada 2 orang yang diambil darahnya. Kemudian hasil yang dibaca dari spektrofotometer, jadi kan sebenarnya gampang ya, cuma lihat hasilnya aja berapa absorbansi sampelnya. Kemudian ini absorbansi standarnya. Nah, untuk absorbansi standar ini biasanya ada yang nggak harus tiap sampel itu dicek absorbansi standarnya. Jadi kadang satu kali saja ya absorbansi standar ini diukur, kemudian untuk sampel selanjutnya bisa sama. Gitu. Tapi memang itu jadi kurang akurat ya. Kalau mau lebih akurat berarti harus setiap kali cek sampelnya ya absorbansi standarnya juga selalu harus diukur. Tapi ini depend pertimbangan dari masing-masing laboratorium. Kemudian tinggal menghitung deh albumin sampelnya. Sampel yang pertama berarti 0,765 dibagi 0,961 ketemu hasilnya 3,98 gram per desiliter. Sedangkan sampel 2 0,778 dibagi 0,961 dikali 5 sama dengan 4,04. Ya, kemudian setelah dapat hasilnya ini dan ini dikelompokkan deh sesuai cut off point-nya. Cut off point-nya kalau misalnya tadi kita menggunakan 3,4 ya kalau nggak salah tadi. Beberapa sih lupa.
itu berarti ini masih dalam kategori yang normal. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Ya, kalau saya habis coret-coret begini, mouse-nya sudah hilang. Oke, ada yang mau ditanyakan, silakan bisa langsung open mic. Oke, saya ngopi dulu. Bu, saya sebenarnya ada, tapi agak out of topic. Nggak apa-apa, Bu. Ntar aja ya di akhir kalau ada waktu sisa, boleh nggak? Ini masih cukup banyak Oh iya, Bu. materinya, ya. Nanti Nanti di akhir dicatat saja. tuh Fatwa. Kalaupun nanti di apa namanya kelas ini nggak dipertanyakan, kamu bisa nanya via email atau WA ke saya, ya. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Oke, yang terkait materi dulu, yes. Harapannya Anda bisa paham, tapi nanti untuk praktikum jangan khawatir ya, nanti saya akan dibantu Bu Evi yang jauh lebih jago dari saya untuk urusan uji menguji gitu ya. Jadi nanti akan dijelaskan di pertemuan setelah UTS. Oke. Oh, selanjutnya saya bahas terkait prealbumin. Nah, ini penanda dari atau marker biokimia yang lainnya untuk menandakan malnutrisi. Prealbumin ini dikenal juga dengan istilah transtiretin ya atau T4. Protein yang disintesa dalam hati dan digunakan sebagai alat transport hormon tiroksin atau T4. Nanti kalian kalau misalnya iseng-iseng bisa dicek materi saya yang metabolisme iodium kalau saya ngajar ya. Karena kalau saya ngajar di PPT saya itu ada di metabolisme iodium itu ada luarannya itu yang transtiretin ini yang memang digunakan untuk alat transport hormon tiroksin. Nah, jadi ini adalah prealbumin. Nah, prealbumin dibandingkan dengan albumin itu punya waktu paruh yang singkat. Kalau tadi 18-20 hari, ini cuma 2-3 hari, walaupun cadangannya yang kecil di dalam tubuh. Jadi ini, this is the positive things about prealbumin, karena dia waktu paruhnya singkat, tetapi negatifnya adalah waktu cadangannya itu sangat kecil di dalam tubuh. Jadi kayak istilahnya mah kalau misalnya mau ngecek itu benar-benar lebih sulit dibandingkan albumin tadi yang jumlahnya sangat banyak ya di dalam tubuh. Gitu. Jadi untuk prealbumin ini menjadi indikator biokimia yang lebih sensitif dan akurat dibandingkan dengan albumin untuk status protein saat ini. Jadi kalau misalnya kalian mau monitoring pasien, ya dalam waktu yang cepat gitu, misalnya intervensinya cuman 3 hari gitu ya, maka indikator prealbumin ini adalah indikator yang bisa kalian gunakan. Ya, karena dia punya waktu paruh yang sangat sebentar sehingga dia bisa menggambarkan apakah ada perubahan status protein dengan diet tinggi protein atau dengan penambahan protein. Mbak Lailia, kayaknya lagi di WA pacarnya ini ya. Getar terus dari tadi. Ininya, HP-nya. Canda ya. Oke, lanjut balik ke materi. Prealbumin jauh lebih sensitif dibandingkan albumin karena dia waktu paruhnya yang lebih sedikit. Tetapi prealbumin sebaliknya tidak cocok digunakan untuk menggambarkan status gizi di masa lalu. Ya, jadi ini benar-benar it depends on the case. Ya, jadi sekali lagi saya tekankan bahwa penggunaan masing-masing indikator tuh nggak kemudian malnutrisi harus albumin, prealbumin, ini itu enggak. Ya, tergantung case by case dan apa sih tujuan Anda melihat atau apa sih yang ingin Anda lihat dari pasien ini. Gitu ya, kalau mau misalnya melihat seberapa lama dia kekurangan protein, maka albumin bisa menjadi indikator yang tepat. Tapi kalau misalnya mau melihat nanti bagaimana intervensinya itu berhasil atau tidak, maka gunakanlah prealbumin. Jadi untuk tahu itu, bisa jadi kedua indikator ini dinilai sejak awal.
gitu ya. Karena kalau misalnya kita monitoring kan harus ada database lainnya ya buat bisa melihat ada peningkatan atau penurunan atau tetap. Oke, ini tentang prealbumin. Nah, prealbumin terkait dengan sensitivitasnya, ya prealbumin menurun pada kondisi shock. Ini bukan shock kaget ya Bapak Ibu semua. Di kondisi shock adalah kondisi perubahan metabolisme yang sangat signifikan. Ya, biasanya kondisi metabolisme hipermetabolisme yang signifikan ini terjadi pada pasien-pasien yang mengalami misalnya luka bakar yang parah gitu ya. Dan kondisi-kondisi lainnya yang sepsis misalnya, ya infeksi yang sudah sangat kronis, kemudian akhirnya menyebabkan shock metabolisme, gitu ya. Nah, prealbumin ini cuman bisa dilakukan atau diambil datanya ketika pada status akut inflamasi atau pas infeksi-infeksi akut awal. Gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah ada kondisi shock, maka prealbumin ini tidak lagi menjadi indikator yang tepat. Gitu ya. Jadi sudah tidak lagi sensitif. Ya, jadi kalau misalnya penanda CRP misalnya lebih dari 15 mg per liter, ya ini penanda kondisi inflamasi yang kronis, ya. Karena CRP, C-reactive protein itu juga salah satu penanda infeksi yang cukup baik, gitu ya. Lebih dari 15 mg per liter harus di-exclude indikator prealbumin. Artinya indikator prealbumin itu udah nggak bisa menggambarkan ya status protein yang ada di dalam tubuhnya, yang ada di dalam tubuh pasien. Itu ya, ini salah satu catatan. Kemudian prealbumin juga meningkat pada pasien gagal ginjal kronis. Pada pasien gagal ginjal kronis itu sangat rentan juga untuk mengalami malnutrisi karena pantangan makan pada pasien gagal ginjal kronis itu sangat banyak, terutama pasien gagal ginjal kronis yang belum melakukan hemodialisis. Ya, dia proteinnya itu harus rendah, kaliumnya itu harus ya untuk menghindari penumpukan cairan dan lain sebagainya gitu. Jadi memang sangat sedikit atau sangat banyak pembatasan makanannya, jadi sedikit bahan makanan yang bisa dimakan gitu ya maksudnya. Tapi justru prealbumin ini meningkat. Ya, padahal prealbumin kan sebenarnya penanda protein ya, dan harusnya ada pembatasan protein, harusnya dia menurun kan prealbuminnya logikanya, tapi justru pada pasien gagal ginjal kronis itu mengalami peningkatan sehingga prealbumin ini menjadi indikator yang juga kurang sensitif dilakukan pada pasien gagal ginjal kronis. Itu intinya, Bapak Ibu sekalian. Ya, itu intinya kalau pada pasien GGK biasanya itu nggak ada pengukuran prealbumin, jangan nanya kenapa kok nggak dilakukan prealbumin gitu ya. Udah tahu jawabannya, karena memang dia udah nggak sensitif. Dia meningkat dan justru tidak menggambarkan ada kekurangan protein. Padahal pada pasien GGK, resiko malnutrisinya itu sangat besar sekali karena batasan-batasan tadi. Ya, dan ini cut off point untuk prealbumin ya 16 sampai 40 itu normal, kemudian di bawah 16 ya 15 itu sudah dikategorikan prealbumin rendah. Secara spesifik itu dikategorikan lagi jadi 3, depresi ringan, depresi sedang, dan depresi berat kalau kurang dari 5 mg per desiliter. Ya. Kemudian berdasarkan sumber Kemenkes ini bisa juga menentukan nilai prealbumin, menentukan status gizi berdasarkan nilai prealbumin. Ya, jadi status gizi baik, sedang, kurang, buruk, ini menjadi cut off point-nya. Ya, jadi bisa juga menggunakan ini untuk penilaian status gizi berdasarkan indikator prealbumin. Oke. Selanjutnya adalah indikator total protein. Untuk indikator total protein ini bisa menjadi salah satu indikator malnutrisi juga. Pemeriksaan total protein dilakukan dengan menghitung kandungan albumin dan globulin di dalam serum darah. Globulin ini juga salah satu temannya albumin ya. Jadi albumin selalu barengan dengan globulin, tapi komposisi albuminnya lebih banyak ya, sekitar 60%. Sedangkan globulin ini sisanya di dalam serum darah. Jadi kalau misalnya nanti praktikum, sebenarnya praktikumnya hampir mirip ya. Total protein, albumin, dan globulin. Tapi yang dicek biasanya total protein dan albumin saja. Ya, nanti untuk globulinnya kalian tinggal mengurangi.
hasil dari total protein dikurangi dengan albumin. Nah, nanti ketemu hasil berapa kadar globulin di dalam tubuh. Gitu. Ya. Nah, albumin disintesis di hati, sedangkan globulin sebagian disintesis oleh hati juga, sisanya disintesis oleh sistem imunitas. Jadi kalau misalnya sistem imunitasnya lagi bekerja berat gitu ya, sebaliknya kan dia albuminnya rendah ya, tapi globulinnya justru lebih tinggi. Makanya penanda malnutrisinya di situ, albuminnya rendah, globulinnya tinggi, penanda dia mengalami malnutrisi plus infeksi. Ya, jadi terjadi dua hal di dalam tubuh pasiennya. Untuk analisis total protein juga bisa dilakukan dengan metode beberapa metode ini, ya. Tapi kalau nggak salah tahun lalu itu dilakukan nggak ya, Mbak Alif? Seingat saya di laporan itu dilakukan, ya. Tapi metodenya hampir sama dengan metode pengukuran albumin tadi, gitu ya. Jadi nanti ada 3 poin untuk praktikum biokimia malnutrisi ini, total protein, albumin, dan globulin. Ya, nilai normalnya adalah 60 sampai 80 mg per desiliter. Cut-off point-nya. Tapi nanti kalian bisa juga ya cari referensi kira-kira total protein berdasarkan pengelompokan usia. Karena mungkin biasanya beda. Nilai-nilai itu memang juga bisa berbeda banget dari lab satu ke lab yang lainnya ya. Kalian kalau misalnya pernah lihat hasil lab, itu kan di sebelah kanan kan pasti ada interpretasi hasil ya. Ini hasilnya berapa gitu, ya kan? Nah, biasanya satu lab sama lab yang lain itu bisa jadi sedikit berbeda angkanya ya, karena itu tergantung dari standar yang digunakan berapa, ya, kemudian alatnya apa dan lain sebagainya, itu bisa berbeda. Jadi sebenarnya lebih mudah bagi kita sebagai ahli gizi ketika memonitor hasil lab, karena kita nggak perlu cari normal range, karena di hasilnya itu sudah pasti tertulis berapa sih normal range, dan kita harus pakai patokan itu, bukan pakai patokan di luar hasil labnya. Jadi kayak let's say itu dilakukan di rumah sakit UNER gitu ya labnya, terus kamu pakai cut-off point-nya dari PPT saya. Nah ini kan ini agak kurang match gitu ya, maksudnya di PPT saya nanti untuk keperluan mungkin studi kasus dan lain sebagainya nggak ada hasil labnya gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah ada hasil labnya dari lab yang bersangkutan, ya pakailah standar yang dipakai lab itu, karena mereka yang lebih tahu kan metode yang digunakan apa, standarnya berapa, dan lain sebagainya. Ya, itu tidak hanya untuk indikator ini tapi untuk semua. Kemudian ini pemeriksaan total protein dengan metode Biuret, makanya Biuret ya dulu dipakainya. Ini hanya beda warna gitu ya. Kalau total protein dengan metode Biuret, prinsipnya pemeriksaan ini protein di sampel, di serum, ini bereaksi dengan cuprum, jadi reagennya itu mengandung cuprum pada medium yang basah. Kalau yang tadi albumin pada medium yang asam ya, tapi kalau total protein itu mediumnya alkalis, membentuk kompleks warna yang akan diukur oleh spektrofotometer. Hampir sama ya, prinsipnya sama, hanya beda di reagennya. Sama seperti tadi, tabung 1, tabung 2, dan tabung 3 itu masing-masing ada yang berisi reagen blanko. Nah, reagen blanko ini ada yang beberapa yang saya temui itu ada yang diisi aquades, ada yang enggak ya. Jadi benar-benar cuman reagen blanko aja. Nanti tergantung bagaimana arahan dari Bu Evi yang mana yang akan kalian lakukan. Kemudian di tabung kedua itu protein standarnya, jadi total protein standar. Dan di tabung yang ketiga itu sampelnya. Yang jadi masukkan sampel sekitar 0,1 ml saja, jadi sangat sedikit sebenarnya. Campuran dihomogenkan, diinkubasi 30 menit di suhu ruangan 20-25 derajat. Ya sama prosesnya gitu ya. Baru dilakukan pengukuran absorbansi sampel. Nah, nanti untuk konsentrasi standar itu biasanya bisa dilihat di reagen kitnya. Jadi kalau misalnya beli reagen kit gitu ya untuk uji albumin atau uji total protein, itu akan dapat semacam guideline gitu kan. Nah, itu di situ disebutkan biasa konsentrasi standarnya berapa gitu. Makanya saya bilang konsentrasi standar itu bisa beda-beda tergantung ya reagen kit yang dibeli itu. Jadi itu tadi untuk pengukuran total protein. Selanjutnya ini masih protein ya. Waktu saya tinggal 15 menit lagi ya. Cepat sekali.
Selanjutnya adalah kadar transferin. Ini kita masih bahas protein ya, serum protein. Transferin ini bertugas sebagai iron binding protein. Ya, jadi protein yang mengangkut ya atau menggandeng molekul besi atau zat besi. Ya. Nah, selama periode kekurangan zat besi, tingkat transferin ini akan meningkat, sedangkan transferin menurun pada keadaan kelebihan gizi. Ya, nah ini yang membedakan. Kemudian half life-nya transferin juga singkat, 8 sampai 10 hari, tidak secepat prealbumin tapi tidak selama albumin. Gitu ya. Tetapi sensitivitas dari transferin ini yang agak lebih rendah dibandingkan beberapa indikator sebelumnya karena banyak sekali gangguan-gangguan pada tubuh yang membuat hasilnya itu menjadi tidak akurat, seperti gangguan gastrointestinal, kemudian hati, ada peradangan, dan lain sebagainya. Gangguan gastrointestinal ini sangat banyak ya, maksudnya it's a wide range of gastrointestinal disturbance gitu, kayak cuman diare itu juga termasuk gangguan gastrointestinal dan banyak sekali gitu jenis-jenis gangguan gastrointestinal. Oleh karena itu, kenapa ini jarang juga digunakan? Tapi bisa, ya bisa menjadi istilahnya mah bisa jadi salah satu pertimbangan kalian kalau memang ini ada hasilnya di dalam hasil pemeriksaan laboratorium. Ya, jadi bisa menjadi salah satu indikator yang menandakan ada tidaknya kondisi malnutrisi pada pasien. Seperti prealbumin, kadar dari transferin ini juga meningkat seiring dengan kondisi gagal ginjal. Jadi kalau pada pasien gagal ginjal, selain prealbumin, transferin juga menjadi kurang signifikan, kurang sensitif, gitu ya. Kemudian kadar serumnya menurun pada kondisi malnutrisi berat, tetapi penanda ini tidak dapat diandalkan pada penilaian malnutrisi ringan. Nah ini mirip sih sama prealbumin, sama albumin, sorry. Dia mirip sama albumin karena di beberapa kasus transferin dan albumin ini hanya bisa mendeteksi kasus-kasus malnutrisi yang berat. Jadi tadi kalau masih malnutrisi yang masih ringan gitu ya, starvasinya masih belum terjadi dalam jangka waktu yang lama, ini tidak terlalu bisa menggambarkan kondisi malnutrisi. Ya. Jadi coba dari beberapa penjelasan tadi kalian bisa menyimpulkan gitu ya, mana kira-kira indikator yang lebih. Nih, perbandingan beberapa indikator biokimia antara albumin, transferin, dan prealbumin. Bisa kalian lihat di sini ya, dari pro dan kontranya. Kalau dilihat, albumin ini punya pro yang lebih banyak dibandingkan transferin dan prealbumin. Ini juga menjawab kenapa kok albumin itu masih jadi satu indikator malnutrisi yang utama untuk mengukur malnutrisi despite beberapa kekurangan yang bisa mempengaruhi sensitivitasnya tadi. Ya. Pro-nya dia itu pengukurannya sangat mudah, kemudian low cost, ya, kemudian reproducibility, ini maksudnya bisa bisa diukur terus gitu loh, berkali-kali gitu ya. Kemudian prediktor yang baik juga untuk outcome setelah bedah, ya. Jadi kalau pada pasien bedah biasanya juga akan diukur kadar albuminnya. Kemudian konsisten respon to intervention. Jadi pada beberapa intervensi respon dari peningkatan albumin ini konsisten gitu ya. Jadi intinya bisa menjadi penanda yang baik sebenarnya kalau diukur, dengan catatan kalau diukur memang berdasarkan half life-nya. Jadi tidak dalam jangka waktu kurang dari 20 hari. Ya, jadi memang diukurnya lebih dari 20 hari. Ya. Cuman kekurangannya dia long half life tadi. Kemudian dia jumlahnya menurun pada beberapa kondisi seperti infeksi, ya, kemudian tadi beberapa shock karena luka bakar, ya, kemudian karena kanker, karena sindrom nefrotik, sehingga ini bisa menjadi hal-hal gitu ya yang membuat penapisan terhadap malnutrisi itu akhirnya tidak optimal gitu ya. Maksudnya penurunan albuminnya itu nggak cuma karena malnutrisinya saja, tapi karena hipermetabolismenya tadi. Gitu.
ya, jadi nggak penyebab utama gitu. Kemudian untuk transferin, kelebihannya dia half life-nya rendah, 8-10 hari. Kemudian respon terhadap perubahan protein juga cepat, tetapi banyak kontranya. Ya, tidak bisa menjadi indikator yang reliable untuk malnutrisi ringan. Padahal kalau kita bicara malnutrisi kan deteksi sedini mungkin itu lebih baik, gitu kan ya, kayak tadi yang awal saya bilang. Kemudian mahal dan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti liver disease, kemudian kondisi dehidrasi ya atau non dehidrasi, status cairan, stres metabolik, dan juga penyakit-penyakit yang lain. Prealbumin lumayan banyak sebenarnya pro-nya. Half-life-nya yang rendah, kemudian easily available, kemudian perubahannya juga bisa terjadi dalam waktu cepat, sehingga kalau intervensinya dilakukan cepat, ini menjadi marker yang bagus juga untuk digunakan sebagai indikator menentukan berhasil atau tidaknya suatu intervensi gizi. Nah, yang paling penting kelebihannya pada prealbumin ini tidak unaffected by hydration status. Jadi tidak dipengaruhi dari status hidrasi. Jadi mau dia dehidrasi, tidak dehidrasi gitu ya, itu tidak berpengaruh pada nilai prealbumin. Makanya kalau sebenarnya dari segi sensitivitas agak lebih sensitif sebenarnya dibandingkan albumin. Ya. Kemudian untuk kekurangannya gitu ya, dia meningkat dengan adanya kondisi disfungsi ginjal dan terapi kortikosteroid. Jadi kalau misalnya ada dua hal ini, ya, maka nilai prealbumin tidak bisa lagi menjadi indikator yang tepat atau yang sensitif. Jadi banyak banget hal-hal yang mempengaruhi apakah satu indikator itu baik atau tidak digunakan pada satu individu. Makanya kenapa juga kalian harus banyak berdiskusi juga sama dokter gitu ya, karena bisa juga lo bukan menyarankan ya, tapi maksudnya dan rembuk gitu ya ke dokter, dok ini kenapa nggak diukur ya prealbuminnya, karena menurut saya gini-gini gitu-gitu. Ya, ini yang membuat kita juga sebenarnya akan lebih bisa menjadi profesi yang lebih dipandang gitu ya, maksudnya nggak cuman urusan dapur doang, masak-memasak, tapi kita juga tahu aspek klinisnya gitu. Nah, itu yang menurut saya jauh lebih penting untuk dikuasai sama teman-teman. Masih ada lagi. Oke. Selanjutnya yaitu malnutrisi dan infeksi, ya. Jadi ini sedikit membahas, saya nggak banyak bahas ya terkait dengan infeksi sebenarnya, karena tadi beberapa di awal itu juga kita sudah bisa mengaitkan ya satu indikator kayak misalnya albumin dengan infeksi juga gitu ya, di mana albumin nilainya jauh lebih rendah kalau dia malnutrisi dan infeksi gitu. Tapi ini sedikit gambaran juga kira-kira indikator apa yang bisa dinilai gitu ya untuk kondisi infeksi. Inflammatory signal are potent inhibitor of visceral protein synthesis, ya tadi TNF alpha, interleukin 1, interleukin 2, ya berbagai jenis sitokin itu adalah sinyal inflamatori atau sinyal peradangan, ya yang menjadi inhibitor yang potensial ya untuk sintesis protein. Artinya dia inhibit. Berarti menginhibit apa ya bahasa Indonesianya? Apa sih? Menghambat. Menghambat, ya benar. Saya suka tiba-tiba blank gitu loh, menghambat si sintesis proteinnya gitu ya. Nah, oleh karena itu kenapa pada kondisi-kondisi yang infeksi juga biasanya mengalami penurunan marker visceral protein. Ya, kemudian penggunaan protein-protein visceral tersebut ya, indikator protein visceral sebagai biomarker untuk status gizi sebenarnya debatable ya. Ini kata kuncinya itu di ini, has been debated since they are strongly influenced by inflammation and less so by protein energy stores. Jadi saya bilang bahwa penanda malnutrisi dari visceral protein itu kayak kalau misalnya kalian ini juga mengalami infeksi, itu agak sedikit menjadi less sensitif gitu, karena
penurunan proteinnya tidak bisa hanya ditegakkan karena dia memang starvasi, karena memang kurang asupannya, tapi bisa jadi memang karena penggunaannya berlebihan untuk menghalau si infeksinya. Oke, semoga sampai sini bisa dipahami ya maksud dan tujuan saya. Oke, next kita masuk ke penanda infeksi. Jadi maksudnya gini teman-teman, ini saya sebutkan ya penanda infeksi. Kenapa? Karena nanti kalian bisa menegakkan gitu. Kalau misalnya pasien ini memang ada infeksi, maka apakah, kembali lagi, harus ada selalu pertanyaan di benak kamu, apakah malnutrisinya, kalau misalnya ada penanda protein yang menurun, apakah karena ini memang karena malnutrisi atau karena memang juga disebabkan karena adanya infeksi, ya, karena tentu nanti intervensinya bisa jadi berbeda. Oke, sebentar ya, ini mouse-nya. Atau Fatwa, pertanyaan yang tadi bisa sambil diketik aja di kolom chat ya, jadi bisa saya jawab. Nah, ada pertanyaan bisa di kolom chat untuk mempercepat sesi tanya jawab karena takutnya waktu kita nggak banyak. Gitu deh. Kalau habis coret-coret layar tuh jadi mouse-nya hilang. Sabar ya, saya napas dulu. Kalian juga boleh loh, kalau mendengarkan saya tadi ngos-ngosan ya, ikut ngos-ngosan, saya coba bernapas dulu supaya tidak sesak napas. Bu Nita, soal pertanyaan saya tadi itu sepertinya akan terjawab di ini tadi, malnutrisi dan infeksi. Oke, sudah ya. Oke. Kita masuk ke indikator yang pertama, hanya ada 2 indikator yang saya ambil di sini untuk menandai infeksi. Sebenarnya masih banyak ya indikator-indikator yang lainnya, tapi 2 ini yang paling umum. Jadi yang pertama adalah blood lymphocyte count. Jadi limfosit, ini sangat umum sekali sebenarnya digunakan sebagai penanda infeksi ya. Jadi maturasi limfosit atau pematangan limfosit ini bisa berkurang pada pasien yang mengalami malnutrisi. Jadi total konsentrasi limfosit yang bersirkulasi menjadi kurang dari 1.500 per milimeter kubik gitu. Reference range-nya sekitar, ini normalnya 2.000 sampai 3.500 per milimeter kubik gitu ya. Nah, kelainan dari jumlah limfosit ini bisa dianggap sebagai bukti pendukung untuk malnutrisi energi protein, namun tidak spesifik dan tidak sensitif. Ya, ini lebih sensitif adalah untuk menandakan si infeksinya. Jadi marker limfosit ini merespon perlahan terhadap koreksi status gizi sehingga membatasi penggunaannya sebagai alat diagnostik untuk malnutrisi. Ya, jadi ini sebenarnya tidak berdiri sendiri untuk menandai si malnutrisinya gitu, tapi bisa menjadi istilahnya kalau kita bicara penyebab langsung dan tidak langsung gitu ya. Ini tuh kayak penyebab tidak langsungnya gitu. Kenapa kemudian pada klien ini itu mengalami malnutrisi. Jadi bisa menjadi penanda malnutrisinya itu kayaknya karena si infeksinya. Gitu ya. Nah, adanya penyakit penyerta dan reaksi stres yang parah juga dapat berpengaruh pada hasil. Ya, ini pada beberapa klien yang sudah mengalami shock tadi ya, atau bahkan pada pasien-pasien yang sepsis. Kalau sepsis itu berarti stres metaboliknya sudah sangat tinggi gitu ya. Nilai limfosit ini bisa saja ini naik turun secara signifikan gitu, makanya tidak bisa menjadi satu indikator yang tepat atau yang sensitif dan spesifik untuk menanda sebuah infeksi. Ya, jadi ini salah satu gambaran saja gitu ya penanda malnutrisi, tapi ini tidak berdiri sendiri dan biasanya ini dicek gitu ya ketika ada ini semacam dugaan gitu ya kalau ini kayaknya dia malnutrisinya karena infeksi deh. Biasanya kalau ada seperti itu dokter akan ada bikin preskripsi untuk ini harus dicek nih kadar ini limfosit dan lain sebagainya gitu. Tapi biasanya kalau limfosit ini kan masuk ke dalam ini ya pemeriksaan darah. Jadi yang kayak sel darah merah dan lain sebagainya gitu. Ini biasanya masuk ke situ. Jadi kayak pasti diukur gitu, pasti diukur untuk indikator ini ya. Jadi biasanya untuk semua kondisi gitu ya, semua kondisi apapun nggak hanya malnutrisi,
pemeriksaan darah, ya, sel darah maksudnya, itu pasti biasanya jadi utama. Jadi itu di checklist baru penanda yang spesifik kayak albumin, prealbumin, dan sebagainya. Kemudian ada IGF-1 atau serum insulin like growth factor 1. IGF-1 ini adalah faktor pertumbuhan, disintesis oleh liver, ya. Kemudian pelepasannya dirangsang oleh hormon pertumbuhan hipofisis. Waktu paruhnya sangat pendek, sekitar 24 jam, jadi sehari doang, ya. Kemudian sebagian besar terikat pada plasma dengan protein pengikat. Judulnya IGF binding protein 3, ya, disingkat IGF-BP3. Nah, kemudian dari hasil penelitian yang terbaru, ya, jadi penelitian terkait ini, yang namanya penelitian pasti terus ada gitu ya. Nah, ini sebenarnya baru di tahun 2000-an ditemukan kalau kadar IGF-1 ini merupakan indeks yang cukup reliable untuk kekurangan gizi protein energi atau KEP, ya, kekurangan energi protein kembali pada pasien lanjut usia. Ya, jadi kalau pada pasien-pasien malnutrisi, karena tadi albumin tidak bisa jadi indikator yang sensitif, karena albumin memang mengalami penurunan kan sintesisnya pada usia lanjut, maka indikator IGF-1 ini bisa menjadi indikator yang ditambahkan, ya, atau yang diukur. Albumin nggak usah diukur karena kita misalnya udah punya pikiran nih kalau kayak albumin udah nggak bisa deh jadi penanda malnutrisinya gitu. Akhirnya kita langsung menggunakan IGF-1 ini juga bisa. Ini sudah ada penelitian yang menunjukkan bahwa indikator ini reliable untuk lanjut usia yang mengalami malnutrisi, ya. Kemudian konsentrasi IGF-1 tapi dipengaruhi oleh penyakit liver, gangguan ginjal, trauma berat seperti luka bakar. Jadi ketika digunakan atau ketika menggunakan indikator ini pada lansia, mesti dicek ada tidaknya beberapa penyakit ini yang bisa mempengaruhi hasilnya. Ya, karena akan beda interpretasi kalau misalnya ada dan tidak ada penyakitnya. Ya. Kemudian IGF-1 kemudian di tahun 2013 ini ada penelitian lagi dapat memberikan gambaran yang lebih baik juga pada fase pemulihan gizi, baik untuk pemantauan status protein dan energi daripada albumin atau transferin. Ya, jadi tidak hanya pada lansia, ternyata penelitiannya berkembang di tahun 2013 pada anak-anak ini bisa menjadi gambaran yang lebih baik gitu. Tapi baik lagi ke ada nggak sih kekurangannya? Ya, tentu ada, yaitu mahal. Ya, mahal dan butuh tenaga yang sangat ahli gitu ya. Itu juga menjadi pertimbangan teman-teman ketika menentukan suatu indikator. Karena kalau misalnya apalagi kalau kita bicara ini setting penelitian yang epidemiologis gitu ya, yang sampelnya banyak kayak survei gitu. Penggunaan serum-serum seperti ini walaupun hasilnya lebih baik tapi nggak reliable karena dia mahal gitu kan dan sebagainya, sehingga ini memang masih sangat jarang digunakan. Gitu ya, tapi ini sebenarnya bagus. Jadi ini it's the future, asik gitu ya. Karena ternyata ditemukan dia jauh lebih sensitif dibandingkan albumin dan juga transfer. Oh, masih ada ternyata. Berapa slide lagi sih? Aduh. Terakhir ada C-reaktif protein ya, teman-teman. Tadi saya sudah di awal itu sempat mention ya, CRP. CRP ini merupakan penanda atau marker peradangan di dalam tubuh atau inflamasi. CRP dihasilkan lagi-lagi oleh hati ya, dan kadarnya meningkat sebagai respon tubuh terhadap inflamasi. Belum, saya buru-buru ya. Jadi respon tubuh terhadap inflamasi. Jadi kalau misalnya tubuh mengalami infeksi, CRP ini bisa menjadi penanda. Nah, artinya sama seperti halnya dengan kadar limfosit, kemudian IGF-1 dan juga C-reaktif protein, ini adalah pemeriksaan atau indikator tambahan yang bisa dibarengkan dengan pemeriksaan serum protein ya untuk memastikan apakah memang malnutrisinya ini karena starvasi atau karena infeksi. Baik lagi kedua pertanyaan tadi. Gitu ya. Nah, severe acute malnutrition atau disingkat SAM ya, kondisi KEP, kemudian infeksi sistemik akut merupakan kondisi yang saling berpengaruh gitu ya, sehingga anak-anak yang berada dalam fase KEP atau severe acute malnutrition ini bisa mensintesis CRP sebagai respon terhadap infeksi dan besarnya lebih besar pada anak dengan infeksi berat.
Ya, jadi justru anak yang KEP dengan infeksi dia bisa menghasilkan CRP lebih besar dibandingkan anak yang infeksi saja tapi tanpa gizi buruk, ya, atau tanpa KIP. Gitu. Ini ada satu publikasi yang saya harap bisa menjadi bahan bacaan teman-teman juga ya. Jadi kalian bisa dapat hal lebih banyak itu daripada apa yang saya ajarkan di kelas ini. Ya, C-reaktif protein sebagai marker infeksi pada anak-anak yang mengalami severe acute malnutrition di Sudan. Ya, jadi ini sudah terbukti dari penelitian ini gitu ya bahwa memang terjadi peningkatan C-reaktif protein hingga lebih dari 100 mg per liter gitu. Tapi ya balik lagi, CRP ini juga salah satu pengukuran yang mahal ya, ratusan ribu gitu. Jadi jarang juga untuk digunakan karena cukup kompleks untuk bisa menilai indikator biokimia. Ya, semakin rumit ujinya pasti akan semakin mahal. Alhamdulillah, akhirnya ya sudah selesai. Ini slide terakhir saya. Saya coba baca beberapa pertanyaan. Ya Bu, dilakukan. Apa, Liv? Ini, yang total protein pakai metode Biuret tadi ya, Liv ya, yang digunakan. Iya Bu, biasanya kalau nggak pakai Biuret itu biasanya waktu analisis zat gizi Bu. Kalau untuk PSG biokimia kita pakai spektrofotometer. Oh iya, pakai spektrum, tapi maksudnya di reagennya? Reagennya total protein kit sama albumin kit. Jadi ada kitnya sendiri. Ya, nanti kalian akan diajarkan ya. Iya Bu. Apa saja itu saat praktikum. Bu Evi itu lulusan S2 analis medis ya, jadi pasti udah jauh lebih jago untuk urusan testing itu. Kalau saya lebih ke klinis yang itu tadi bagaimana menginterpretasikan hasil dari suatu pengukuran biokimia, menapis beberapa kemungkinan yang mempengaruhi hasil indikator biokimia itu, dan akhirnya came up sama satu kesimpulan bahwa ini memang benar penanda malnutrisi dan seterusnya. Gitu. Fatwa tadi sudah terjawab atau belum? Ini sebenarnya hampir sama kayak yang pertanyaan yang pada gagal ginjal itu kan apa albumin, albumnya kan meningkat. Nah, itu juga sama kayak pertanyaan saya yang ini yang encephalopathy itu juga kenapa proteinnya meningkat, sedangkan seharusnya kalau mengalami kondisi seperti itu kan normalnya proteinnya kan mengalami penurunan seperti itu. Itu sih yang saya bingungkan. Soalnya kemarin saya baca-baca kan penyakit encephalopathy itu kan termasuk salah satu komplikasi dari malnutrisi kayak gitu Bu. Tapi yang saya pengen tanyakan sekarang itu bukan yang itu, yang tadi loh yang apa namanya? Bentar Bu. Dia kenapa? Ada encephalopathy biasanya dehidrasi. Iya, tapi ada penyebab yang lain juga, termasuk seperti kekurangan oksigen kayak gitu. Iya, jadi itu maksudnya karena kan tadi kalau misalnya dari yang saya paparkan itu kan ini dehidrasi kan dia bisa mempengaruhi kadar visceral protein kan, jadi dia jadi meningkat padahal harusnya dia menurun karena dia KEP gitu. Jadi karena ada kondisi dehidrasi sehingga bisa menjawab itu. Oh iya ya, saya paham. Terima kasih Bu. Pertanyaannya itu ya tentang tadi transferin sama zat besi itu kenapa kok berbanding terbalik ya? Kadarnya maksudnya. Itu kayak mekanisme adaptasi sebenarnya. Jadi mekanisme adaptasi kalau misalnya sinyal gitu, sinyal tubuh gitu ketika kondisinya memang tidak dalam kondisi yang seharusnya, baik itu kekurangan maupun kelebihan. Tapi nanti untuk lebih jelasnya Fatwa bisa cek materi metabolisme zat besi ya, untuk bisa tahu gitu bagaimana keterkaitannya antar kerja kedua antara transferin sama si protein, transferin sama si iron atau zat besinya. Karena pengaruhnya di situ. Selain itu juga bisa juga dibaca metabolisme yang saya ajarin itu kalau nggak salah tembaga ya. Metabolisme tembaga itu kan mempengaruhi apakah
zat besi itu bisa diubah menjadi bentuk yang absorbable atau yang bisa diserap gitu. Nah, itu ada kaitannya di situ juga. Iya, baik. Terima kasih, Bu Nita. Sama-sama. Kalian ada kelas lagi nggak abis ini? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Ya udahlah. Oke. Mohon maaf kalau saya ngajarnya agak kelebihan ya jamnya karena ini korupsi waktu jadinya ya. Karena lebih dari yang dijadwalkan. Ini kita mulainya juga agak telat sih. Oke, saya rasa cukup yang saya sampaikan. Sekali lagi nanti rekamannya saya share di aula ya. Nanti linknya saya taruh di situ, jadi kalian bisa ulang-ulang terus kalau kalian rindu sama saya. Ada yang nggak paham materinya, bisa diulang-ulang atau bisa mencari bahan bacaan yang lain. Nanti juga coba saya attach di aula. Semoga apa yang saya sampaikan cukup membuka pikiran dan membuat kalian mungkin lebih eager untuk cari tahu lebih banyak. Ya, nanti ketemu saya lagi pada